Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 12 IPA 4 dari kelompok 7. Saya Bella Setiawati sebagai ketua. Saya Vina Novianti sebagai anggota. Saya Sylvia Oktaviani sebagai anggota. Saya Anis Nurdisyahudin sebagai anggota. Saya Juni Irman sebagai anggota. Kami akan membahas peristiwa Jembatan Semanggi 1998. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat nggak Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oktaviani. Bersama rekan-rekan saya akan mewawancari Ibu sebagai narasumber tentang peristiwa Jembatan Semanggi 1998. Boleh, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa memuaskan. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, mengapa menurut Ibu mengapa peristiwa Jembatan Semanggi 1998 terjadi? Peristiwa Semanggi satu ya, kan ada dua peristiwa Semanggi, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Semanggi 1 itu terjadi pada bulan November 1958. Ini adalah sebuah aksi mahasiswa sebagai buntut dari peristiwa lengsernya Soeharto atau runtuhnya Orde Baru. Ya. Soeharto seperti yang sudah kita ketahui bersama itu berkuasa selama 32 tahun, dan pada bulan Mei tanggal 21 tepatnya 21 Mei 1958 beliau dilengsarkan oleh pergerakan mahasiswa yang tidak setuju dengan kondisi ekonomi dan politik pada saat ini. Kemudian sejak Soeharto lengser pada bulan Mei, waktu itu wakil presiden adalah Profesor B.J. Habibie, sehingga kedudukan presiden secara otomatis digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Selama 6 bulan berlangsung itu pergerakan mahasiswa masih tetap berlangsung meskipun tidak seheboh di bulan Mei ya, ketika terjadi demonstrasi reformasi. Nah, kemudian di awal November pemerintahan B.J. Habibie itu merencanakan untuk melaksanakan pemilihan umum, karena kan terjadi kekosongan kursi presiden gitu kan, beserta anggota DPR MPR tentu saja pemilihan. Nah, pada saat itu kemudian terjadi kembali pergerakan mahasiswa yang merasa bahwa sidang istimewa yang akan digelar untuk merancang kegiatan pemilu itu tetap akan didominasi oleh orang-orang yang berada pada kabinet Orde Baru, sehingga ketidakpercayaan masyarakat yang juga didukung oleh pergerakan mahasiswa itu semakin menjadi-jadi ya. Nah, pada akhirnya berawal pada tanggal 11 November 11 November itu mulai terjadi demonstrasi. Kebetulan waktu itu saya sendiri berada di Jakarta ya, saya menyaksikan juga. Kebetulan ada keluarga saya juga yang ikut ditangkap waktu itu di peristiwa Semanggi 1. Beliau aktivis ya. Nah, itu waktu tanggal 11 November 1958 itu terjadi arus mahasiswa dari arah Salemba menuju Jembatan Semanggi. Tetapi kemudian karena blokade dari pihak aparat pemerintahan dan militer, dan juga ada Pam Swakarsa ya. Pam Swakarsa itu adalah orang sipil yang dipersenjatai oleh TNI Polri. Jadi mereka dipersenjatai sehingga mahasiswa kemudian diusir untuk kabur. Tetapi tidak hanya mahasiswa waktu itu, ada juga pelajar, ada juga masyarakat sipil. Pokoknya mereka tumpah ruah menuju ke Semanggi. Nah, tetapi berhasil dibubarkan. Kemudian tanggal 12 mahasiswa terus merangsak sampai ke Semanggi. Mereka menduduki jalan-jalan utama dan sebagainya. Dan kemudian masih sama
mereka kemudian diusir juga, ada yang kemudian ditangkap, dan puncaknya pada tanggal 13 November itu terjadi penembakan terhadap mahasiswa sipil, ya masyarakat sipil maksudnya juga kemudian pelajar, oleh aparat pemerintahan yang bersenjata berikut anggota Pam Swakarsa tadi yang dipersenjatai. Ada sekitar 30.000 kalau tidak salah yang dipersenjatai itu. Berapa saya kurang begitu tahu pastinya ya. Yang jelas waktu itu keadaan carut marut di semua daerah, tetapi titik fokusnya di Semanggi. Waktu itu terjadi penjarahan dan sebagainya, dan saya juga ikut menyaksikan waktu itu. Dan kemudian tewaslah 7 orang pada peristiwa Semanggi 1 itu. Di antaranya ada dari kalangan masyarakat, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan pelajar, dari kalangan TNI Polri, TNI enggak, dari Polri, kemudian ada juga Satpam, ya, dan pelajar. Semuanya ada 17 orang. Jadi begitu ya. Jadi awal mulanya terjadi peristiwa Semanggi 1 ini karena diawali dengan akan digelarnya sidang istimewa di gedung MPR untuk membicarakan masalah pemilihan umum, ya, diantaranya adalah untuk memilih presiden beserta kabinet-kabinetnya tentu saja. Tetapi mahasiswa merasa tidak percaya, masyarakat merasa tidak percaya karena dipikir bahwa Orde Baru masih begitu kuat menempel pada kabinet reformasi yang dibentuk oleh B.J. Habibie. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksi pemerintah terhadap protes dan demonstrasi di Jembatan Semanggi pada saat itu? Tentu saja reaksi pemerintah itu cukup responsif ya. Buktinya tadi dengan adanya perlawanan dari pihak pemerintah ya, dengan adanya pembentukan Pam Swakarsa, artinya masyarakat sipil yang bersenjatai, dengan adanya penembakan. Tidak hanya penembakan, tidak hanya yang meninggal 17 orang, banyak juga yang terluka, banyak juga yang ditahan, bahkan beberapa mahasiswa dikabarkan hilang. Seperti itu. Jadi begitu represifnya pemerintah di dalam yang menurut mereka ini adalah mengatasi kekacauan seperti itu. Ya. Jadi memang peristiwanya waktu itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Kerusuhan di mana-mana, mulai dari tanggal 11 sampai 13, puncaknya tanggal 13 November 1958, dan kemudian Menteri Pertahanan dan Keamanan Negara waktu itu mengatakan bahwa peristiwa Semanggi 1 bukan merupakan pelanggaran hak, itu menurut pemerintah. Padahal berbeda lagi dengan perspektif masyarakat pada umumnya, terutama adalah keluarga yang menjadi korban penembakan, itu termasuk pelanggaran hak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Ibu mengenai peristiwa Jembatan Semanggi? Menurut pendapat saya sendiri ya, peristiwa Jembatan Semanggi itu adalah salah satu pergerakan yang sebenarnya tidak berdiri sendiri. Kalau kita merujuk atau merunut pada waktu-waktu sebelumnya, adanya pengkebirian kebebasan mahasiswa di dalam berpendapat, di dalam melakukan aksi-aksi pergerakannya ini berawal dari tahun 1978-79 ketika ada munculnya peraturan tentang NKKBKK. Ini NKKBKK ini berisi tentang peraturan-peraturan yang di dalamnya berisi tentang pengkebirian ya, peran mahasiswa di kampus. Jadi beberapa hal dibatasi sehingga mahasiswa itu tidak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, terutama pendapat secara politik gitu.
Dan kemudian berkuasanya Orde Baru yang sedemikian lama sampai 32 tahun ya, semenjak peristiwa Super Semar terjadi tahun 1965 ya, yang waktu itu terjadi G30 SPKI kan, itu kan terjadi peristiwa Super Semar kan. Nah itu awal mulanya terjadinya Orde Baru sampai kemudian tumbang di tahun 1958 bulan Mei tadi, tanggal 21 Mei kan Soeharto lengser ya, ditambah lagi kemudian peristiwa Semanggi. Jadi menurut pendapat saya itu adalah sesuatu yang wajar ya, karena kampus itu adalah dunia intelektualitas ya, di mana para intelektual ada di sana. Mahasiswa itu tugasnya tidak hanya memikirkan tentang bagaimana dia segera lulus mencapai sarjana, tidak begitu. Mahasiswa harus belajar untuk memikirkan bagaimana negaranya, bagaimana perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya. Dan ketika terjadi pengkebirian, ini justru sebenarnya fungsi mahasiswa yang menjadi hilang. Dan di tahun 1998 ya, itu yang diawali dengan peristiwa demonstrasi reformasi, kemudian Semanggi I itu adalah di mana saatnya di mana mahasiswa muncul memperlihatkan jati dirinya sebagai orang-orang yang berada di dalam jajaran intelektualitas. Saya sendiri merasa bangga dengan adanya pergerakan-pergerakan seperti ini, memunculkan atau membangkitkan kembali mahasiswa sesuai dengan peran. Lalu, menurut Ibu, apa yang mendorong demonstran untuk berkumpul di Jembatan Semanggi dan apa tuntutan utama mereka? Kenapa mereka berkumpul di Jembatan Semanggi? Karena Jembatan Semanggi itu posisinya tidak begitu jauh dari gedung Bundar, tempat akan dilaksanakannya sidang istimewa DPR MPR. Sehingga pada saat itu ya, mahasiswa berusaha untuk menjangkau, untuk sampai ke tempat dilaksanakan sidang istimewa seperti itu. Jadi kenapa mereka kumpulnya di Semanggi? Karena letaknya tidak jauh ya, tidak jauh dari sini. Jadi nanti kalau misalkan kalian semua main ke Jakarta ya, cobalah main di situ, ada Jalan Jenderal Sudirman, dekat dengan posisinya dengan Jalan Gatot Subroto, dekat dengan Semanggi. Tapi mahasiswa begitu hebatnya, mereka konvoy berjalan mulai dari Salemba menuju Semanggi itu jaraknya lumayan jauh, tetapi mereka dengan semangat patriotismenya membela negara agar negara tidak kacau. Mereka dengan gagah beraninya, mereka berani diuber-uber aparat sampai diciduk, sampai menginap. Ada yang diinapkan di kampus Atmajaya, ada yang di Salemba, dan di mana-mana tempat-tempat yang memungkinkan mereka kemudian ditahan dulu untuk kemudian besok dipulangkan. Untuk ini pertanyaan terakhir, menurut Ibu, pembelajaran penting apakah yang bisa diambil dari peristiwa Jembatan Semanggi 1998? Pelajaran ini bisa diambil banyak. Pertama, bela negara. Negara kita lagi kacau waktu itu. Dan memang peran mahasiswa, tadi seperti saya katakan, sebagai peran intelektualitas itu harus dimunculkan. Mahasiswa bukanlah mahasiswa kalau dia tidak intelek. Mahasiswa yang hanya pergi pulang ke kampus hanya untuk cepat-cepat mendapatkan gelar sarjana, itu adalah mahasiswa yang kehilangan jati dirinya. Kenapa? Kenapa mahasiswa diberikan waktu sampai 7 tahun untuk kuliah? Tetapi kenapa ada yang buru-buru 3,5 tahun, 4 tahun harus segera lulus? Mahasiswa yang hanya untuk belajar dan segera lulus, itu bukan mahasiswa yang sesungguhnya kalau menurut saya. Di kampus itu ada banyak organisasi untuk mengembangkan diri. Ya. Kita bisa memilih apa saja sesuai dengan minat kita, sesuai bakat kita, sesuai dengan karakter kita. Yang namanya mahasiswa itu harus bisa mengembangkan diri. Bukan hanya untuk, kalau kita cuma belajar, digugat bisa sekarang, apa aja kita bisa dapat digugat untuk teori.
Tapi pengalaman berorganisasi seperti itu tidak kita dapatkan di mana pun. Ya, jadi ini pesan saya nanti kalau kalian kuliah, jangan menjadi mahasiswa yang hanya pulang pergi ke kampus ingin cepat lulus, dapat gelar saja cari kerja. Bukan. Manfaatkan waktu ketika menjadi mahasiswa untuk mengembangkan diri, ya, agar ketika lulus dari perkuliahan kalian sudah menjadi mahasiswa yang memiliki bekal untuk hidup. Itu yang saya rasakan. Seandainya saya juga masih mahasiswa waktu peristiwa Semanggi itu, saya juga tentu akan. Saya bukan juga di mahasiswa ya, hanya pergi pulang kampung 3 tahun 4 tahun selesai. Pengembangan diri ketika mahasiswa itu sangat penting untuk kita. Nggak ada lagi waktu. Begitu lulus kita harus kerja, harus cari duit, marry, punya anak. Kapan kesempatan kita? Ya, kalau saya seperti itu. Ibu terima kasih telah menjadi narasumber dari wawancara kami. Terima kasih juga sudah meminta saya untuk menjadi narasumber, jadi kita bisa berbagi.